Oke, kali ini pilih kartunya, temanya, judulnya ya, penyesalan dia ke kamu ya. Kita bakalan clarify ya, atau kamu kepo apa penyesalan dia sama kamu, oke? Aku udah siapkan 3 kartu, pilih sesuai intuisi, pilih sesuai kata hatimu. Tapi saran aku nonton aja setiap isi file kartu, mana tahu energi kamu random atau ngacak di beberapa kartu yang mungkin nggak kamu pilih ya, karena ini energi banyak orang kayak gitu. Oke. Oke. Ya. Ini kartu pertama, pilihan pertama. Oke. Ini pilihan 2, ini pilihan 3. Oke. Pile 1, pile 2, pile 3. Oke, silakan dipilih ya. Yang butuh waktu lama buat milih, pause aja videonya. Yang udah ready kita langsung aja. Kita bahas yang pertama dulu. Ini yang pertama, kemudian sama yang kedua, lalu ke yang ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Oke? Ya, cus ya. Oke, ini dia. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama. Kartu pertama ada Healing Chaos ya. Jadi ini tentang mungkin konflik kamu sama dia itu seperti situasi yang kayak badai gitu ya, penuh dengan kekacauan ya, sedih banget lah pokoknya ya. Terutama kalau kalian ini udah berpisah, aku rasa kamu sama dia masih ingat bagaimana kalian tiba-tiba boom gitu, bermasalah dan berpisah mungkin ya. Itu sih. Kita lihat tarotnya ya. Oke. Ya, ini ada kartu Seven of Swords, Seven of Wands, Temperance, Three of Wands, oke, dan Three of Swords. Oke. Ya. Jadi kalau aku lihat ya, ini ada yang kuat itu Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo. Tuh dia, bisa energi aja ya. Mungkin birth chartnya juga ada. Cek Sun, Moon, Rising, Venus, oke? So, ini yang menyesal ke kamu karena ini orang yang dia sudah membohongi kamu, atau memang dia tukang bohong ya. Ada juga kalian yang dealing dengan orang penuh dengan semacam sandiwara. Jadi sebenarnya dia udah memanfaatkan kamu atau menipu kamu mungkin. Terus ada juga di sini yang dealing dengan orang berkhianat ya. Jadi dia mungkin berkhianat. Terus dia sering banget menutupi kesalahannya. Jadi bisa aja memang karena dia di belakang sudah berkhianat diam-diam, memanfaatkan kamu diam-diam ya. Orangnya banyak manipulasi juga gitu ya. Kalau aku lihat dia membagi cintanya ya. Dia nggak hanya cinta kamu, tapi dia juga cinta sama yang lain. Jadi ya kalau dia sekarang memilih yang lain, dia sekarang menyesal gitu.
Itu sih. Ini juga orangnya keras kepala. Mungkin dia nggak ngaku salah selama ini ya, tapi sekarang ya penyesalannya mendalam banget ke kamu gitu. Oke, kita lihat lagi penyesalan dia ke kamu ya. The Emperor. Star. Nine of Cups. Queen of Swords. The Sun. Oke. Aku tambah satu lagi. Ini kartu Seven of Pentacles. So, ini energi yang kuat Aries ya. Leo, Aquarius, ada Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Oke. Aku ngerasa ketika sama kamu, dia mementingkan dirinya sendiri ya. Sering banget dia egois sama kamu. Beberapa dari kalian dealing dengan orang ini, dia itu ngomongnya sering gak enak. Bisa karena memang orangnya keras atau kasar gitu ya. Ada juga memang kalian dealing sama orang yang dari dulu itu selalu menganggap pemikirannya yang paling benar. Jadi keras kepala banget ya. Apalagi kalau kamu dealing sama orang yang keras kepala, kasar, kekanak-kanakan. Nah, ya mungkin kamu sakit hati banget lah menurut aku. Kamu sangat tersakiti menghadapi orang kayak gini ya. Jadi kalau kamu punya hubungan atau koneksi dengan dia, dia merasa kamu yang bucin sama dia. Dia merasa nggak bucin gitu ya. Dia merasa ya kamu yang memuja-muja dia gitu. Karena aku lihat kamu dealing dengan orang yang ya lebih mungkin dari kamu. Bisa karena dia lebih punya uang, atau dia ada sesuatu yang dia banggakan gitu. Terus orang ini kalau dia berasal dari keluarga yang mapan ya, dia dikendalikan sih sama orang tua. Jadi orang tuanya bilang A harus A, orang tuanya bilang B harus B, orang tuanya bilang C harus C, dia harus nurut gitu ya. Mungkin dia takut juga sama orang tuanya. Kalau dia nggak nurut, dia nggak dapat materi dari orang tua ya. Apalagi kalau orang ini childish ya, hanya membanggakan harta orang tua misalnya kayak gitu ya. Mau nggak mau dia harus nurut sama orang tua kalau dia nggak mau hidup melarat gitu kan. Cuma dia tuh sekarang menyesal banget ya. Penyesalan dia sama kamu ternyata berhubungan atau punya kehidupan sama orang lain, atau dia memihak sama keluarga, saudara, itu nggak buat dia bahagia ya. Malah membuat hidup dia semakin penuh dengan kepalsuan gitu. Karena aku ngelihat ini orang hidupnya nggak apa adanya ya. Hidupnya maksa, mungkin harus terlihat wah gitu di hadapan orang. Jadi kalau dia punya keluarga atau dia berasal dari keluarga yang aturan-aturan dalam keluarganya itu mengekang dia sebenarnya, sehingga dia sulit menjadi dirinya sendiri gitu.
Dia menyesal banget sebenarnya sudah menyakiti kamu, sudah nggak bersama kamu. Jadi kayak berharap banget pengen kembali. Karena menurut aku ya, dia seperti ada dalam lingkaran penderitaan yang begitu-begitu aja. Mungkin sebelumnya dia tahu kalau dia bersama kamu, dia akan temukan kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi dia memilih yang lain atau berpihak sama yang lain. Dan ya hidupnya begitu-begitu terus. Penuh dengan sandiwara, kepalsuan. Mungkin ya dia kalau sama yang lain dia menjadi orang terpandang, dia punya ini punya itu, tapi ternyata kan itu nggak bikin dia bahagia. So ya dia menyesal banget, dia merasa kayak pengen memutar waktu untuk memulai semuanya dari awal lagi sama kamu, karena baru dia sadari kalau harta, tahta, sanjungan dari orang-orang itu ya ternyata nggak ada faedahnya kalau kita tidak bersama orang yang menjadi cinta sejati kita gitu. Dia menyesal banget sih, dan aku ngerasa dia itu kalau udah sama yang lain ya, misalnya dia pengen banget mengakhiri sama yang lain itu, cuma berat banget dia mengakhiri bersama orang lain karena ya mungkin dia ketergantungan materi sama orang lain, atau dia takut omongan orang lain. Apalagi kalau ini sudah menikah ya, dia sulit melepaskan yang lain. Ya, ketergantungan dengan nama baik keluarga. Terus karena sudah punya anak mungkin ya, gitu. Kalau dia sudah menikah, kalau dia sudah punya anak. So, aku ngerasa hidup dia flat begitu aja, datar begitu aja, ya, termenung, melamun, karena hatinya sebenarnya kosong, ya, hatinya kosong, hatinya hampa. Mungkin kamu ngeliat dia, atau kamu ada lihat stalking dia di media sosial, kamu lihat kayaknya foto dia fun-fun aja, fine-fine aja, dia sama keluarga atau sama orang lain kayaknya senang-senang aja, tapi ternyata sebenarnya enggak ya. Apa yang dia posting di media sosial itu gak sesuai dengan kenyataan dalam hidupnya, terutama dalam hatinya. Dia sering banget ngerasa kosong. Ya, begitu sih. Jadi penyesalan terdalam banget ya. Apalagi kalau kamu tidak diberi status oleh dia, kamu tidak diberi kejelasan oleh dia. Dia menyesal sebenarnya. Jadi ya kalau sama orang kayak gini tuh memang ya ujungnya dia berpihak sama orang lain ya. Oke, aku kok keluarin ini ya. Nah, dari sini dulu. Penyesalan dia sama kamu ya. Oke, ada soulmate, ada abundance, ada balance, confusion ya. Jadi kamu sebenarnya kayak udah soulmate-nya menurut aku ya, udah kayak cinta sejatinya, tapi dia nggak perjuangin kamu, dia nggak milih kamu kak ya, dia milih yang lain. Dia ngerasa ya kalau sama yang lain gue bisa punya ini, punya itu, punya rumah, punya mobil ya, punya planet. Tapi ya harta itu kan belum tentu bisa membahagiakan kita ya. Jadi orang ini sekarang kayak ngerasain karma ya. Kalau dia pernah menyakiti kamu, dia kena karmanya. Tabur tuai itu kan ada dari alam semesta ya. Kalau kita pernah nyakitin orang, kita memanipulasi keadaan, ya dia kena karmanya gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya dia banyak alasan, dia bilang begini begitu, ya intinya dia nggak mau sama kamu gitu kan. Terus apalagi kalau dia ngomong sama orang, kamu yang begini, kamu yang begitu, sehingga dia yang memilih yang lain gitu. Atau ya dia memanipulasi cerita mungkin,
Dia bilang kamu yang aneh-aneh, ternyata dia yang ya begitu. Jadi kebenaran di alam semesta itu bakalan terungkap. Jadi kita itu jangan berfokus nyalahin orang kalau ternyata kita sendiri yang sudah menyakiti gitu. Itu yang terjadi pada dia. So dia sekarang kebingungan, dia merasa sangat menyesal tidak memilih kamu gitu. Dia menyesal banget nggak menjadikan kamu satu-satunya untuk selamanya. Jadi ya begitu-begitu saja hidupnya untuk selamanya. Gitu sih, sedih sebenarnya dia ya. Dia punya semuanya mungkin gitu, dia baik-baik aja sekarang, tapi ya hatinya hancur, hatinya kosong, seperti kayak udah gak ada isinya gitu ya. Ini aku keluarin huruf, mungkin huruf ini ada di namanya ya. Ini ada huruf C. Ada V atau V. Oke. Kemudian wah, ada huruf G. Oke. Ini ada J. And then ada huruf I. Huruf I. Ya, ini I ya. Oke. Ada Q atau Q. Ini ada S. Ada P. Ada W atau W. Ada U. Ada D. Ada M. And last one. Wah, ini C keluar lagi ya. C. Berarti aku ambil lagi. Ini U. U keluar lagi. Oke, ada huruf N ya. Itu dia. C, V, G, J, S, Q, I, P, W, U, D, M, sama N. Oke, aku rasa ini aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, lanjut ya. Ini kita lanjut ke pilihan 2, kartu kedua ya. Ada kartu action. Oke. Ini action, jadi mungkin kamu dealing sama orang yang pasif ya. Sering banget nggak ngelakuin apa-apa. Bisa juga orangnya lelet ya, lambat begitu ya, atau dia nggak mau ngelakuin effort yang banyak buat kamu gitu. Kita lihat tarotnya ya. Ace of Swords. Okay. Two of Wands. Four of Cups. Four of Swords. Dan Nine of Cups. Oke. Iya.
Jadi ini ada energi Libra, Gemini, Aquarius ya. Terus ada Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Itu dia. So aku lihat ini yang menyesal ya. Ini orang yang memang banyak pertimbangan menurut aku, makanya pergerakannya lama gitu ya. Mau fighting juga lambat gitu pergerakannya. Jadi kalau ada apa-apa itu mikir dulu. Ya boleh sih berpikir dulu sebelum bertindak, cuma kebanyakan mikir ya gimana. Kebanyakan berpikir nih orang gitu. Jadi kalau ada apa-apa, ntar ya gue pikirin dulu. Nah, ntar ya gue butuh waktu. Nah, bacot gak sih? Jadi ya gitu, pertimbangannya banyak. Mungkin memang karena dia orangnya intelektual atau ya cerdas mungkin. Atau dia punya inner konflik ya dalam dirinya. Jadi kalau ada masalah sedikit aja itu langsung bikin dia stres sebenarnya ya, apalagi masalah besar. Karena ini orang sebenarnya nggak suka terlalu banyak cobaan, nggak suka sebenarnya terlalu banyak rintangan gitu. Dia benar-benar nggak suka hal-hal yang bikin dia itu pusing, stres. Karena ya sedikit aja langsung bikin stres sebenarnya ya. Jadi ini orang perlu cek sering-sering cek tekanan darah sih dianya. Bisa orang yang mudah marah atau mudah diam gitu ya. Jadi kalau orang mudah diam itu kita harus waspada juga, karena yang diam itu sebenarnya mendem ya. Itu membuat tekanan darahnya nggak stabil sebenarnya gitu. Jadi kalau kamu menghadapi dia nih ya, kamu pasti lebih jor-joran sih energinya daripada dia. Pasti kalau ada konflik kamu bilang ke dia, gimana kalau gini aja, gimana kalau gitu aja. Nah dia bilang ya entar deh, nah gitu. Atau kalau enggak ya udah deh terserah aja gimana, pusing gue. Nah dia ngerasa gitu. Soalnya dia nggak suka situasi-situasi yang runyam, yang nggak enak kayak gitu. Terus ini orang sebenarnya baperan ya, sebenarnya pakai perasaan banget gitu. Jadi mudah sakit hati orangnya, mudah kecewa, tapi pemikir juga gitu kan. Jadi kalau baperan dengan pemikir ya, dia misalnya punya sifat baperan, punya sifat pemikir, nah itu yang ngebuat dia jadi mudah lemes sebenarnya ya. Jadi orang ini tuh sulit sih kalau dikasih tantangan. Jadi kalau ada konflik dikit sama kamu, tiba-tiba dia lemes ya, tiba-tiba dia nggak bisa berkomunikasi, ya mudah nggak enak badan orangnya gitu. Apalagi kalau kamu dealing dengan jiwa adik-adik ya. Jadi kalau ada masalah tuh, aduh ntar deh gue gak enak badan, gue demam, nah gitu. Ya lucu sih. Kita lihat lagi ya penyesalan dia ke kamu ya. Oke. Page of Swords. Judgment, Four of Pentacles, Ace of Cups,
Knight of Swords, and Ace of Wands ya. Oke, jadi ini ada energi Capricorn, Taurus, Virgo ya. Tapi water sign-nya kuat ya. Oh iya kan baperannya. Ini kayaknya energi Pisces, Cancer, Scorpio yang kuat ya. Kalau kamu punya birth chart itu juga ya, kamu dealing dengan orang yang kayak gini juga aku rasa ya. So mungkin ada di antara kalian yang ini tuh sekedar masih teman gitu ya, masih rekan kerja, rekan belajar gitu. Ada juga sih kalian yang punya status, cuma ini orang sulit lah memberikan kamu suatu kejelasan ya gitu. Kalau di pile 1 itu tadi sulit juga dia memberikan kepastian ke kamu kan. Di pile 1 itu pengaruh keluarga, pengaruh orang-orang sekitar ya. Kalau ini dia sulit ngasih kejelasan ya. Di pile 2 ini dia sulit ngasih kejelasan, dia sulit kasih kepastian karena dirinya sendiri ya, mental dalam dirinya sendiri. Jadi bukan dari faktor eksternal gitu, bukan. Ini karena faktor internalnya dia. Dia konflik batin, dia tuh ya mentalnya mungkin belum siap, atau dia belum bisa membangun jiwa untuk berjuang ke kamu ya. Itu sih. Kalau kamu nggak jelas sama dia ya, atau sekedar kayak ya masih deket atau gebetan, dia kan sering nih melihat kamu di media sosial. Nah, dia lihat media sosial kamu aja dia langsung ngedrop, apalagi lihat kamu langsung. Mungkin kamu tuh di media sosial udah wah banget, jadi ya aduh enggak deh, aku ngelihat kamu gini aku takut berjuang. Nah, dia gitu. Mungkin dia ngelihat media sosial kamu, kehidupan kamu lebih dari dia, atau kamu punya banyak teman-teman, dianya insecure, dianya minder sama kamu gitu. Ini memang energi adik-adik ya. Gitu lah. Cuma dia cinta banget sama kamu kak ya. Memang drop banget lah waktu stalking kamu nih. Misalnya dia stalking kamu di media sosial ya, dia nge-stalking, dia ngeliat-liat nih feed kamu, galeri medsos kamu, dia ngeliat wah kamu tuh bagus ya, penampilannya bagus, bajunya bagus, ini bagus nih kamu di tempat makan. Nah kayak gitu, dia ngeliat tempat makan kamu mahal atau apa. Nah kalaupun nggak kayak gitu, mungkin dia ngeliat postingan kamu banyak yang like, banyak yang komen, dia ngerasa kamu banyak teman, atau ya banyak yang simpati sama kamu, banyak yang XL, I'm3. Iya, banyak yang simpati sama kamu ya. Jadi ya dia ngerasa banyak yang care lah sama kamu. Dan sekaligus ini dianya ya, dia tuh sekaligus ngerasa punya banyak kompetitor ya, dia punya banyak kompetitor gitu. Jadi ya dia ngerasa aja kalau deketin kamu harus mau bersaing sama yang lain gitu. Itu sih, orangnya overthinker ya, pemikir banget ya. Jadi ya begitu kalau ngelihat medsos kamu. Apalagi kalau kamu ini ada yang lain ya, dia merasa kamu ada yang lain, dia bertanya-tanya sih sama kamu gitu. Apakah kamu masih sama yang lain? Apakah kamu masih ada kedekatan sama yang lain? Nah, dia cek-cek tuh siapa aja yang like foto kamu, siapa aja yang komen. Nah, mungkin dia tahu kamu tuh deket sama si ini atau kamu sama si itulah. Nah, dia cek-cek kamu masih follow itu nggak. Nah, dia ngerasa sih kayak aduh drop banget gue, ternyata lo masih sama si ini atau lo deket sama si ini. Nah kayak gitulah.
Ya, jadi ini bisa aja secret admirer kamu ya, pengagum rahasia kamu, gitu. So, meskipun kamu misterius bagi dia atau dia tuh banyak tanda tanya ke kamu, tapi semakin hari tetap aja semakin pengen tahu tentang kamu. Jadi kan ada nih orang ya, kalau menghadapi suatu tanda tanya dia kan langsung males tuh. Kalau ini enggak, Kak. Dia ini orangnya ya selalu pengen tahu tentang kamu. Jadi kalau kamu banyak tanda tanya, dia tetap aja gali terus, korek terus hal-hal tentang kamu. Karena dia merasa ya kamu punya perasaan juga sama dia gitu. Ya, mungkin kamu udah bikin dia baper gitu ya. Jadi ya karena kamu udah bikin dia baper, dia merasa harus cari tahu apa sih sebenarnya motif kamu, atau ya sebenarnya kamu tuh cinta sama dia atau enggak. Nah, kalau kamu ada yang lain ya sebenarnya kamu tuh gimana sama yang lain. Kalau kamu nggak bahagia ya kamu datang dong ke aku. Ya dia ngerasa gitu, atau vice versa ya. Mungkin kalau dia yang punya orang lain dia merasa nggak bahagia, jadi dia kayak punya semacam planning untuk memilih kamu di kemudian hari, tapi dia harus cari tahu dulu nih tentang kamu, makanya dia rajin kepoin kamu gitu. Cuma penyesalannya itu dia terlalu lelet ya, jadi mungkin dia udah tertikung sama orang lain. Misalnya gini nih, sebelumnya mungkin kamu freedom orangnya ya, kamu mungkin gak terikat sama yang lain. Nah, karena dia lambat pergerakannya, kamunya tiba-tiba udah didatengin orang yang lebih serius gitu. Jadi kamu mungkin bersama yang lain karena kamu merasa yang lain lebih jelas, yang lain itu lebih dewasa, atau ya lebih pasti lah nggak kayak dia gitu ya. Dia menyesal, dia merasa ya andaikan gue perjuangin lo sejak dulu, sekarang lo udah sama yang lain ya hancur hidup gue. Dia ngerasa gitu ya, hatinya yang hancur ya Kak ya. Jadi gitu sih, karena leletnya orang ini. Terus penyesalannya dia juga ya, aku ngerasa dia itu orang yang terjebak sendiri oleh pemikirannya dia. Jadi dia tuh kebanyakan berpikir. Jadi mungkin selama ini dia merasa kayaknya aku tuh dipermainkan deh sama kamu, atau kayaknya aku tuh nggak cinta deh sama kamu. Ini cuma ilusi aku aja kali ya. Nah, dia kebanyakan berpikir, dia nggak ikuti kata hatinya. Ternyata ya dia kan cinta sama kamu. Jadi setelah kamu udah nggak ada, baru dia ngerasa ini loh, kehilangannya luar biasa sih gitu. Terus aku ngeliat juga ya, kalau dia ini orang yang sangat penuh pertimbangan itu. Jadi mungkin dia memprioritaskan kayak masa depan, finansial, kerjaan, studi daripada kamu gitu. Ya nggak apa-apa sih kan memprioritaskan masa depan dulu, cuma kan jangan dong 100% fokus ke goals itu sampai kita melupakan orang yang kita cintai kan. Nah dianya kan begitulah, jadi dia terlalu fokus gimana gue supaya sukses, supaya kaya dulu, supaya begini begitu dulu, supaya lo mau nerima gue. Nah dia terlalu fokus kepada goalsnya itu daripada kamu. Jadi ketika dia sok sibuk lah apalah, nah dia kan mengabaikan kamu. So ketika dia udah dapatkan itu sekarang, dia udah punya ini itu, udah capai apa yang dia mau, ya ternyata kamu udah nggak sama dia, atau ya dia udah mengabaikan kamu selama ini dan kamu udah sama yang lain mungkin gitu ya. So aku ngerasa ya ini seperti cinta yang terlambat gitu ya. Dia terjebak sendiri oleh apa yang dia pikirkan, apa yang dia pertimbangkan terlalu lama, sehingga kamu
udah nggak mau mungkin sama dia, atau kamu udah bersama yang lain. Jadi kayak terlambat gitu ya. Cuma hanya penyesalan sekarang. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, di si patching ya. Completion, renewal, wisdom. Oke. Jadi ya kenceng banget energi kalau dia mengabaikan kamu selama ini. Dia merasa aku tuh nggak cinta sih sama kamu. Aku mau fokus ini, aku mau fokus itu. Nah, kalau enggak dia tuh overthinking. Dia merasa kayak enggak lah, kamu kan begini, kamu kan begitu. Nah, dia hanya sibuk stalking, tapi dia nggak melakukan apa-apa. Jadi ya akhirnya menyesal ketika kamu udah bersama yang lain, atau kamu sudah punya kehidupan baru gitu. Ini karena dia kurang berpikir bijak ya. Dia kebanyakan ikuti logikanya mungkin ya. Dia ikuti logika daripada perasaan. Jadi sekarang cuma ada rasa menyesal gitu. Ya apa ya, sedih juga sih ngeliatnya. Tapi aku ngerasa orang ini sampai sekarang masih cari tahu tentang kamu, berharap kamu tuh kasih kesempatan kedua gitu. Dan kalau orang ini benar-benar menyesal, dia lebih memilih single ya, supaya menunggu kamu mana tahu mau kembali ke dia. Terus kalaupun dia ada yang lain, aku rasa dia lebih sering menyendiri, lebih sering jalan sendiri, karena dia merasa ya yang dia mau itu sebenarnya kamu gitu ya. Itu sih. Kita lihat hurufnya, mungkin di namanya ada huruf ini ya. Oke, ini ada huruf I ya. Ini ada huruf H, ada U, ada E, ada O, ada S, ada K. Ini huruf I keluar lagi. Oke, ada Y, ada L, ada C, ada B, ada F, dan ada N ya. Oke, aku taruh di sebelah sini ya. Kelihatan ya. Oke. Jadi ini huruf-hurufnya ada I, H, U, E, O, S, K, Y, terus L, ini C, B, F, N. Oke, aku rasa ini aja file 2. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, lanjut ya. Ini pilihan 3, kartu ketiga, file 3. Ini ada kartu opportunity ya. Jadi kayak sebuah kesempatan gitu. Bisa bersama dengan kamu adalah hal yang bikin dia bahagia banget ya. Jadi pengen banget ada kesempatan itu lagi, bisa sama kamu lagi gitu. Oke. Kita lihat tarotnya ya. Five of Swords. The Hermit. Hey. The Seven of Coins.
Six of Swords, Nine of Swords. Oke. Ya. Jadi ini yang kuat energi Virgo ya. Kemudian Libra, Aquarius, Gemini, Taurus, Capricorn. Itu dia ya. Bisa energi aja. Aku ngerasa ini orang yang jarang banget jaga perasaan kamu ya. Ini orangnya tegaan, tega banget ya. Ngomong itu nggak pakai nggak pakai otak, mungkin nggak pakai hati sama kamu. Jadi kalau marah itu ya begitulah. Ya aku sih ngeliat dia cinta sama kamu, cuma kalau dia marah tega banget dia ke kamu gitu. Mungkin dia ngomong yang bikin kamu tuh sakit hati gitu ya. Ada juga ini yang kalian mungkin berjarak ya, atau sekarang sudah jaga jarak. Bisa juga ini memang beda negara, beda provinsi, beda kota, beda wilayah gitu. Jadi dia tuh belum tahu 100% tentang kamu, jadi mudah ngejudge gitu ya. Dia merasa sering banget curiga sama kamu. Dia sering curiga, dia merasa kamu tuh nggak baik-baik banget. Dia merasa kamu tuh bisa berbuat jahat ke dia. Apalagi kalau kalian terpisah jarak ya. Ya, dia sering berpikir negatif sih. Dia pasti bilang kamu tuh pasti ada mainnya di sana, kamu tuh pasti begini gitu. Kalaupun kalian nggak seperti itu ya, aku ngerasa dia menganggap kamu tuh sama kayak yang lain gitu. Dia menganggap kamu tuh bukan cewek baik-baik, dia menganggap kamu bukan cowok baik-baik. Jadi ya gitulah, ngejudge kamu banget gitu. Dan orangnya pembalas ya, bukan pembalas chatting yang cepet gitu, enggak. Tapi dia kayak kalau kamu misalnya bikin dia sakit hati, dia bisa balas kamu berkali-kali lipat sampai kamu tuh bener-bener sakit hati banget ya. Jadi dia merasa ya gue cinta sih sama lo, tapi kalau lo macem-macem gue tabok lo. Itu ilustrasinya. Makanya kan kalau kamu nggak balas chat dia lama ya, dia ngabaikan chat kamu, bisa berhari-hari gitu kan. Itu sih kalau kalau kamu nggak lihat storynya, dia bales kamu, dia nggak mau lihat story kamu gitu. Maksudnya ya dia seneng kalau kamu perhatian sama dia, dia seneng kamu perhatikan dia. Jadi ya dia mau kalau bikin story kamu lihat. Jadi kalau kamu nggak lihat storynya dia nggak akan mau lihat story kamu. Jadi balas-balesan orangnya ya gitu. Jadi kalau ini masih sekedar dekat sih ya, aku rasa dia nggak mau follow kamu duluan, dia mau kamu follow dia duluan, atau ya kamu add dia duluan gitu ya. Dia mau serba kamu yang duluan, kamu yang follow dia duluan, mungkin kamu yang chat dia duluan, kamu add dia duluan, ya kayak gitulah. Dia mau kamu duluan karena dia merasa harga dirinya jauh di atas kamu ya. Coba kamu tanya berapa harganya ya. Gitu. Tapi orang ini ya menjadi media yang membuat kamu belajar mencari tahu jati diri kamu. Mungkin kalau sama dia ya kamu cinta sih, jadi kamu kan nekat nih melakukan apapun untuk dia. Tapi kan kamu jadi kehilangan jati diri kamu. Kamu jadi nggak bisa belak-belakan kamu tuh begini, kamu tuh sebenarnya kayak gini. Nah misalnya nih, kalau sama dia harus menggunakan ini, harus pakai ini, kayak gitu. Nah kan kamu kehilangan jati diri kamu. Kalau kamu emang ketawanya
hahaha, ya udah hahaha aja, jadi nggak usah hihihi. Nah kan jaim tuh ya. Jadi kalau kamu jaim hanya karena dia, ya kurang baik ya sebenarnya. Buat apa sih kamu menjadi orang lain demi dia gitu. Jadi kamu banyak jaim kalau sama dia. So ketika berkonflik, nah barulah kamu bisa tahu jati diri kamu sebenarnya, kalau kamu tuh nggak bisa bersikap seperti orang lain hanya karena dia gitu ya. Dan kamu mengalami kebangkitan spiritual karena dia. Memang orangnya ini toksik ya buat kamu, ngasih racun ke kamu, tapi ya orang yang menyakiti kita itu sebenarnya pembelajaran ya, pembelajaran buat kamu, sehingga kamu tahu sisi spiritual kamu itu ada, jati diri kamu itu ada. Jadi ya ketika kamu sudah tahu jati diri kamu bisa dituntun untuk menjadi spiritual dan jadi tahu bagaimana menjaga ketenangan hati kamu, karena kamu pun sebenarnya berhak bahagia, tidak hanya fokus untuk bahagiain dia doang gitu. Oke. Kita lihat penyesalan dia ya. Oke, Ten of Cups. Strength. Seven of Wands. Eight of Swords. Wow, Five of Swords is Five of Cups. Oke, ini energi yang kuat Leo ya. Aries, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Oke. Jadi kalau aku lihat ya, ini orang menyesalnya luar biasa loh ya. Karena ada semacam ikatan spiritual antara kamu sama dia. Ini ada yang kayak punya spiritual connection gitu ya. Kamu sama dia terkoneksi terus sih kalau aku lihat. Entah ini soulmate kamu atau twin flame, tapi aku ngerasa ini twin flame ya. Karena twin flame itu kan energi yang satu vibrasi sebenarnya ya. Gitu. Soalnya gini, kalau kamu berkonflik sama dia karena kamu udah capek berkorban, udah lelah berjuang, udah lelah bersabar gitu, ya aku rasa kamu menarik diri, kamu merasa ya gue harus fokus lah bahagiain diri gue sendiri, masa gue fokus nyenengin lo doang, ya gue capek juga ngadepin lo yang temperamen, mungkin kamu ngerasa gitu ya. Dan aku ngerasa ini orang yang sudah lama kamu kenal ya, mungkin saat kalian sekolah, saat kalian kuliah, atau saat kalian kerja ya, tapi ini udah lama, dan udah lama tidak komunikasi ya, udah lama gak ketemu gitu. Selama gak bertemu, gak komunikasi, kamu mengalami perjalanan spiritual ya, yang aku lihat. Kamu tuh banyak menyendiri, banyak meditasi, kamu merasa udah cukup banyak toksik yang ada dalam koneksi kalian ini ya, sebelumnya gitu, waktu kemarin-kemarin itu ya. Jadi kamu menenangkan diri gitu ya, kamu meditasi, kamu tahu sisi spiritual kamu sering lihat pencerahan dari tarot, kamu jadi tahu, oh ternyata begini koneksi twin flame, begini koneksi spiritual gitu ya. Ya kamu bedalah sekarang daripada yang dulu. Kamu tuh sekarang benar-benar udah nge-detox diri kamu, sehingga kamu tuh udah jarang menerima orang-orang toksik ya. Tapi jauh dalam lubuk hati kamu merasa dia itu orang yang kamu fokuskan ini cerminan kamu ya, mirrornya kamu. Karena aku ngelihat meskipun kamu fokus sama diri kamu sendiri, tapi energi kamu masih
tertaut sama dia gitu. Kamu merasa dia sosok yang penting, dia udah menjadi perantara kamu menuju hal spiritual. Karena dia kamu spiritual, karena dia kamu tahu bagaimana mencari jati diri kamu gitu. So ya, tidak hanya itu, mungkin kamu ngerasa juga energi dia di sana ya. Aku sih ngelihatnya kamu sering merasa gelisah atau hati kamu nggak tenang memikirkan dia. Aku juga ngelihat kamu sering mimpi tentang dia. Kamu mimpi kalau dia tidak bahagia. Kamu mimpi kalau dia itu di sana sangat kacau, balau gitu ya. Ya memang seperti itu kenyataannya. Dia di sana hancur banget tanpa kamu ya. Jadi ini orang ya, sebenarnya dia menyesal. Dia menyesal udah tidak memperlakukan kamu dengan baik ya. Mungkin dia merasa waktu itu pengorbanan kamu biasa aja, tapi ternyata pengorbanan kamu sangat berarti. Karena sejak kamu gak ada, dia seperti kehilangan masa depannya. Dia ngerasa kok impian gue yang ini gak terwujud, gimana impian gue yang lain, kok gue hancur banget ya gak ada lo. Dia ngerasa gitu, karena kamu tuh kan sebenarnya kayak support sistemnya gitu ya. Kamu selalu support dia selama ini. Nah tiba-tiba kamu gak ada, ya jelek banget gitu ya. Kayak ya gak nyangka dia kalau dia tuh gak bisa berjuang tanpa kamu gitu. Jadi kalau gak ada kamu, dia gak bisa memperjuangkan impian. Jadi mungkin dulu dia yang punya gambaran, gue suatu saat akan menjadi orang yang sukses, gue akan begini begitu. Nah ternyata enggak kak. Sekarang kehidupannya itu ya boro-boro mau ngejar impian, ngejalani aktivitas sehari-hari aja dia seperti kayak kehilangan energi. Jadi ya dia menyesal banget sebenarnya. Dan aku merasa setiap hari dia selalu dihantui oleh rasa bersalahnya sama kamu. Jadi ya, kalau ini twin flame sejati ya, kamu sudah spiritual, pasti dia mau dituntun juga untuk ke arah yang lebih spiritual. Dia tahu jati dirinya, dia tidak mau lagi bergabung dengan orang-orang toksik. Nah, kalau memang dia twin flame sejati kamu. Jadi kalau twin flame sejati itu ketika kita sudah spiritual, twin flame kita itu juga mau ke arah spiritual. Jadi kalau kamu sudah spiritual, dia mau spiritual juga seperti kamu ya. Berarti kalian sejati, twin flame yang sejati gitu. Karena twin flame yang sejati itu adalah dua orang yang benar-benar mau dituntun ke arah yang lebih baik, ke arah yang benar-benar spiritual. Kayak gitu ya. Jadi aku sih ngelihat sekarang dia menyesal banget. Dia tuh kayak orang yang sering menyendiri ya. Jadi proses yang udah kamu alami, dialami dia saat ini. Kamu ketika hancur-hancuran disakiti oleh dia, kamu sering menyendiri. Nah, habis itu kamu tidak mau menerima orang-orang yang toksik. Sekarang dia yang kayak gitu. Dia sering menyendiri. Dia tidak mau bergabung dengan orang-orang toksik. Jadi ya, kamu udah ngasih cerminan itu. Jadi apa yang kamu pancarkan, dia pantulkan. So, ya begitu. Energi twin flame. Energi yang benar-benar berfokus pada kebangkitan spiritual ya. Gitu. Dan aku merasa ini yang sulit ya, yang sangat rumit. Mungkin di antara kalian sudah ada yang bersama orang lain. Ada yang sudah menikah. Atau ya, entah kamu yang udah menikah atau dia yang udah menikah. Ya aku rasa udah ada orang lain gitu. Ketika kamu udah sama yang lain, dia bingung harus berbuat apa. Jadi ya, mungkin ini orang bakalan menghabiskan sisa hidupnya dengan menyendiri ya. Karena sudah kehilangan energi positif dari kamu.
So aku lihat dia lebih kayak orang yang berserah. Dia sebenarnya sih mengutamakan permohonan maafnya kepada yang maha kuasa ya. Dia minta ampun sama Tuhan gitu. Dan ya dia mendoakan kamu. Dia doakan kamu supaya kamu tuh benar-benar bisa hidup bahagia, karena memang kamu pantas bahagia. Jadi kalau kamu ada yang lain, apalagi dia tahu kamu bersama orang yang lebih baik daripada dia doakan kamu supaya kamu tuh tetap merasakan kebahagiaan. Tapi kalau misalnya kamu bersama yang lain, kamunya nggak bahagia, dia doakan kalau ya dia pengen sebenarnya takdir bisa mempertemukan kalian lagi, kayak gitu. Kita lihat lagi ya. Trickery ya. Miracle, keajaiban, passion, dan victim. Oke, jadi ya aku merasa dia tuh sekarang menjalani hidup ya hanya sebatas karena life must go on ya. Hidup harus terus berlanjut. Jadi kalau nggak sama kamu ya udah, dia ngerasa gitu. Tapi tetap dia berharap ada keajaiban ya. Ada keajaiban yang bisa menyatukan kalian lagi. Karena sebenarnya banyak penyesalan ya. Jadi orang ini tuh dia cinta, dia rindu sama kamu dan merasa bersalah. Jadi kayak passionnya, hasratnya kuat banget sama kamu. Cuma kan kamu nggak boleh nyalain dia aja ya. Karena kita manusia juga harus koreksi diri. Jadi kita perlu untuk saling memaafkan. Karena manusia itu juga memang nggak pernah luput dari kesalahan. Jadi saling introspeksi diri, saling memaafkan aja. Ya, kamu mungkin menjadi anugerah di hidupnya, tapi kan dia juga anugerah di hidup kamu. Sehingga kamu tahu jati diri kamu dan sisi spiritual kamu. Kayak gitu ya. Kita lihat huruf ini mungkin ada dalam namanya ya. Ini ada huruf V atau V. Wah, ada V lagi, kok bisa ya? Hehe. Ada N. Ini ada W atau W. Ada F. Ada huruf A. Ada J. Ada Q atau Q. Ini ada A lagi. Wah. Wah, ini ada X ya. Jadi X itu past life ya. X masa lalu. Ada B. Ada T. W. Ada huruf D. Oke. Ini ada huruf J lagi yang keluar ya. Ada huruf R. And last ada huruf G keluar ya. Oke. Jadi Kak, ini ada huruf V, N, W, F, A, J, Q, X, B, T, D, R, sama G. Huruf G ya. Oke, aku rasa ini aja file 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.